Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya Alina Mahamel hadir kembali pagi hari ini dalam Smart Motivation. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya, sama seperti saya nih, sehat selalu dan mudah-mudahan bisa terus menemani Anda untuk mengawali aktivitas di awal pekan di hari Senin, tanggal 26 Oktober 2015. Smart Motivation kita mulai kembali dan seperti biasa saya bersama dengan the one and only theocentric motivator, sales training expert and performance consultant dari Capstone Consulting. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Kok ketawain saya? Bagus sih, ya Pak suaranya. Eloy? Smart listeners dan sahabat Sonora, ini suaranya Mbak Lina sudah kembali. belum 100% kembali. 10% masih dipinjam. Baik, Oke, sehat, Mbak Lina Pak? sehat sekali. Dan Smart listeners, sahabat Sonora di seluruh tanah air, kita kembali bertemu dan kami berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya ya. Amin. Usaha tanpa doa itu nggak afdol ya. Jadi amin itu harus tetap kencang Amin. ya Pak Eloy ya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang very special. Ya. Dan dulu waktu di Radio Sonora, saya setiap bulan itu memang mendatangkan CEO dan directors. Namanya adalah CEO and Directors Update. Nanti di bulan November pun tanggal 27 Mbak Lina, kita ada pertemuan CEO and Directors Update di Ritz-Carlton. Sementara yang sudah pasti Profesor Roy Sembel akan ada, Pak Edwin Suryajaya akan hadir memberikan masing-masing setengah jam untuk sharing opportunities dan challenges untuk tahun depan. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang CEO. Dan saya mau menyampaikan dulu, Smart listeners dan sahabat Sonora, minggu lalu sebetulnya kita sudah mulai seri tentang why bad things happen to good people. Kenapa hal buruk terjadi pada orang baik. Karena saya merasa Mbak Lina seorang motivator itu bukan hanya yang bisa membantu peserta, pembaca atau pendengar untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa baik. Tetapi juga mesti melihat bahwa hidup itu ternyata ada sisi lain. Dan itu berbicara mengenai kehilangan, berbicara mengenai penyakit, bahkan perceraian, banyak sekali. Bagaimana kita bisa mempersiapkan kita untuk bisa membahas dan menerima, melewatinya dengan baik. Tapi kita tunda dulu minggu ini. Kita akan lanjutkan untuk minggu depan karena minggu ini kita mendapatkan pembelajaran yang akan pasti luar biasa. Pasti luar biasa karena sudah ada tamu spesial kita pagi ini di Studio Smart Jakarta ya. Karena berhubung topiknya tadi Pak Elo sudah sampaikan, CEO and Director Update. Jadi kita akan belajar nih dari bagaimana sih seorang CEO, siapa tahu kita nanti juga jadi CEO ya kan? Dan kita akan berbicara mengenai motivasi di dalamnya ada. Kita akan berbicara mengenai business strategy and execution juga ada nanti di segmen yang kedua. Kita bahkan berbicara mengenai leadership. Gitu ya, dan bagi teman-teman sales yang ada di luar sana, kalau dulu di Sonora saya selalu berbicara mengenai sales, CEO kita ini ternyata juga memulai karirnya dimulai dari selling, sales. Berarti cocok banget ya. Jadi teman-teman di luar sana yang hari ini kerjanya adalah jualan dan merasa jualan, terus gue jadi apa gitu loh. Man, you can become a CEO of a very multinational company. So, jadi teman-teman sales stay tune in juga ya. Iya, kita belajar bareng pagi ini ya Pak Elo ya bersama CEO kita. Silakan diperkenalkan. Langsung aja kita perkenalkan ya. Yang dari tadi udah senyum-senyum tapi belum disenggol-senggol nih Pak Elo. Senggol ayo. Yuk kita senggol ya. Oke, ada Pak Gunawan Susanto, beliau adalah CEO dari IBM Indonesia. Selamat pagi Pak Gunawan. Selamat pagi Mbak Alina. Selamat pagi Mas Gun. Selamat pagi Mas Elo. Terima kasih lo sudah hadir pagi-pagi ke studio Smart FM Jakarta. Saya waktu di kontaknya katanya saya disuruh belajar sama Mas Elo, jadinya saya datang gitu. Bukannya bisa. Oh ya udah deh. Thank you bos. Silakan bro. Silakan bro. Baik, jadi Pak Gun, Mas Gun, kita biasanya akan bertanya beberapa hal ya, dan salah satunya tentunya nanyanya jangan susah-susah ya. Ntar ada ini konten atau nilainya benar atau salah gitu, tenang aja. Jadi Smart Listeners juga boleh ikut bertanya juga kan? Benar banget. Anda juga bisa gabung ya, nanti Anda bisa bertanya kepada Pak Gunawan Susanto selaku CEO IBM Indonesia. Anda bisa SMS ataupun WhatsApp
Anda pasti sudah ingat dong nomornya ya di 0812 11 12 959 dan juga lewat line telepon di 021 398 33888. Sebelum kita dengerin yang enak-enak nih Pak Eloy, mungkin Pak Eloy ada sesuatu yang kayaknya pengen disampaikan kepada Pak Gunawan nih selaku tamu kita pagi ini. Silakan Pak Eloy. Ya, pertanyaannya lebih ke rahasianya ya. Semua orang tuh pasti pengen tahu. Di usia 35 tahun bisa memimpin perusahaan yang sangat terkenal di dunia, bukan hanya Indonesia, di dunia, IBM, man, IBM. Ini sebetulnya kan selalu menjadi dream orang-orang kalau lagi kuliah gitu ditanya mau kerja di mana. Multinational company. Berikan saya 10 besarnya mau di mana. Pasti muncul salah satunya IBM. Di usia 35 tahun bisa bekerja, bukan hanya bekerja, bos. CEO. Di usia 35 tahun, Mas Gun gimana ceritanya? Wah, kalau ceritanya tuh saya mulainya memang mulainya dari sales kan. Ini by the way ini saya punya waktu berapa menit nih. Ceritanya bisa panjang nih. Yeah. Tapi dari sales kemudian saya terinspirasi untuk pengen jadi seorang leader. Yes. Dan kemudian saya belajar leadershipnya di IBM. Yeah. Sudah 15 tahun. Tentunya perlu disiplin, perlu persistensi, terus belajar. Dan yang salah satu yang pentingnya adalah ya tetap ya harus terus bisa ekstramal ya untuk melakukan nggak cuma sekedar apa yang diminta oleh perusahaan, tapi ya kita harus bisa memberikan lebih gitu. Bisa dielaborate Mas Gun. Jadi saya suka sekali nih extra mile ini ya. Jadi dulu di Sonora itu saya pernah menantangkan lebih dari 12 CEO dan selalu mengatakan hal yang sama. Go the extra mile, lakukan lebih dari apa yang diharapkan perusahaan atau diharapkan bos. Mas Gun mungkin ada specific example baik dari diri sendiri maupun anak buah, anggota tim, seperti apa itu yang diharapkan sebetulnya? Iya, dulu kalau saya ingat ya, dulu waktu masih awal-awal sekali di karir saya, rasanya masih waktu belum belajar mengenai leadership dan segala macam lah ya. Iya. Waktu manajer saya lagi sakit, kemudian lagi cuti panjang karena sakit. Terus saya harus disuruh menggantikan pekerjaannya beliau gitu ya. Terus saya bilang, kok ngapain saya harus ngerjain kerjaannya saya? Ini kan bukan kerjaan saya gitu. Saya cuma digajinya segini, terus udah gitu harus direview sama ASEAN, harus melakukan banyak hal yang lain. Tapi setelah saya belajar dan saya mengerti bahwa ternyata setelah saya melakukan hal ini itu saya bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga saya merasa bahwa kalau dalam karir, kalau dalam organisasi itu tuh jangan hitung-hitungan gitu. Jangan bilang ini kerjaannya kita terus ya udah saya nggak mau ngerjain kalau bukan kerjaan saya gitu. This is good. Nah, secara organisasi pun saya ngelihatnya bahwa gini, organisasi kan terus berkembang. Job desk pasti akan terus berkembang. Saya akan sangat khawatir kalau tim saya itu cuman bilang bahwa ini kerjaan saya dan yang lain bukan kerjaan saya gitu. Terus gimana caranya untuk area-area di mana kita pengen ekspansi yang baru. Nah, terus siapa yang ngerjain kalau semuanya pada perhitungan seperti itu kan? Oke, Pak Eloy, baru beberapa menit aja ilmunya udah banyak banget tuh ya, Pak Eloy ya. Pantes jadi CEO. Jadi CEO. Oke, kita masih akan belajar banyak dengan Pak Gunawan juga dari Pak Eloy. Ini baru permulaan. Ini baru jadi pemanasan ya. Baru push up-nya ya. Kita masih akan lanjutkan ngobrol bersama dengan Pak Gunawan Susanto, CEO IBM Indonesia, dan juga Pak Eloy Zalukhu dalam Smart Motivation. Kita akan ngobrol lagi ya dalam Smart Motivation, tapi kita akan ngobrolnya dilanjut di segmen berikutnya. Kita akan dengarkan dulu yang enak-enak pagi ini. Untuk terus menemani perjalanan Anda bersama kami di Smart FM Networks dan juga di jaringan Radio Sonora. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu. Smart Motivation. Terima kasih Anda terus bergabung bersama kami dalam Smart Motivation pagi ini. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, saya Alina Mahamel, saya masih bersama dengan Pak Eloy tentu saja, dan juga bintang tamu kita, CEO kita, ada CEO IBM Indonesia, Pak Gunawan Susanto. Bicara mengenai CEO and Director Update, apa sih yang bisa kita pelajari nih step by stepnya biar bisa sukses juga dong ya Pak Eloy ya. Oke Pak Eloy, tadi kayaknya rahasia sukses dari Pak Gunawan udah dapat poin-poinnya deh ya, iya kan? Ada tadi mungkin bisa dijelasin juga ke Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Jadi dicatat ya. Jangan cuma dicatat, langsung dicamkan gitu biar diinget. Iya kan, benar kan?
Persistensi penting sekali ternyata banget, benar. Persistensi itu ya kerja pantang pulang sebelum padam itu mesti punya. Kayak pemadam kebakaran ya, kayak belangdir. Yang kedua tadi disiplin ya Mas Gun. Disiplin penting sekali, dan disiplin itu berbicara mengenai bahwa Anda melakukan yang terbaik ketika Anda sedang tidak suka melakukannya. Sebetulnya adalah itu. Jadi kalau teman-teman sekarang ini mau ke kantor males, you need discipline. Disiplin itu adalah melakukan yang terbaik ketika Anda sedang tidak suka melakukannya. Karena kalau Anda suka melakukannya, you don't need discipline. Iya, bener banget. Gitu. Jadi ayo bangun kerja. Ayo semangat, gitu ya. Disiplin. Lalu yang ketiga tadi kita belajar mengenai continuous improvement, itu continuous learning ini. Terus belajar dan ternyata digarisbawahi dengan go the extra mile. Lakukan lebih dari apa yang diharapkan. Saya pikir lakukan 4 itu jadi CEO dah. Nah, bener nih Pak Eloy. Bener ya. Berarti Pak Gunawan melakukan 4 itu terus langsung jadi CEO gitu Pak? Iya, perlu proses. Perlu proses. Nggak instan. Jadi ya? kalau ya yang instan biar noodle sama kopi aja. Exactly. Mie sama kopi aja ya Pak Gunawan ya. Oke, tapi ceritanya bisa jadi CEO terus karir awalnya tadi kan Pak Eloy juga sempat singgung adalah sebagai seorang sales loh. Terus kok bisa sih? Mungkin bisa juga diceritakan bisa juga, ya Pak Eloy ya. Karena pendengar kita banyak yang CEO juga ini Mas Gun. Pasti keinginannya langsung kepada strategi and execution ini. Benar. Apa sih yang dilakukan? Kita mau masuk ke bisnis strategi ya Mas Gun ya. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya bisnis yang digeluti oleh IBM ini memang pasarnya besar, tetapi challenge-nya juga besar. Apa yang Mas Gun lakukan? Kan udah jadi CEO sekarang 1,5 tahun kira-kira ya. Apa yang sudah dilakukan dan in the next 2 years gitu, kira-kira apa yang akan dilakukan gitu? Seperti apa Mas Gun? Kalau dari sisi bisnis sih saya rasa pasti semua business leaders aware bahwa yang paling penting adalah setting the direction first. Gitu ya. Jadi of course dengan kondisi market yang ada, marketnya besar dan marketnya tumbuh. Tapi memang kita perlu melihat bahwa tantangan terbesar dari market IT terutama di Indonesia itu adalah lebih daripada skill setnya gitu ya. Skill set. Jadi kalau kita melihat bahwa gini, set business direction udah pasti jelas. Kita set pertumbuhan, tentunya kita dengan agresif kita ngelihat bahwa memang kita targetkan untuk lebih cepat tumbuhnya dari market. Nah, strateginya apa untuk bisa melakukan lebih cepat dari market? Tentunya kita pasti akan lebih fokus sama area-area yang memang kita lihat tumbuhnya lebih cepat. Jadi kalau dulunya kita melihat bahwa memang hardware market masih dominan di Indonesia, IBM udah mulai melihat bahwa kita harus mengarah ke area cloud dan services business. Cloud ya, Terus kemudian big data analytics itu juga penting gitu ya. Teman-teman sering sebutnya big data analytics. Nah, tapi terlepas dari strategi seperti itu, yang paling penting buat kita adalah eksekusi kan. Jadi 80% dari failure dari suatu strategi itu adalah eksekusinya, bukan karena strateginya. Nah, untuk eksekusi buat saya yang paling penting itu orangnya. Right? Jadi finding the right people untuk the right job itu juga penting sekali, dan skillnya harus relevan. Nah, ini yang menjadi lebih banyak tantangannya adalah bagaimana kemudian kita bisa dengan memilih orang yang tepat untuk kemudian mengeksekusi strateginya. Nah, buat IBM sendiri kita melihat bahwa dengan adanya pergeseran dari fokus yang kita lakukan, tentunya skill itu harus bisa di redeploy. Atau mungkin kita harus bisa melakukan tactical approach untuk bagaimana kita bisa punya orang yang tepat untuk area-area baru. Nah, kan nggak mungkin saya IBM punya 700 orang, kemudian terus kita pecatin semua, udah gitu kita rekrut semua 700 orang yang baru. Nggak seperti itu kan. Nah, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kemudian penerapan antara pergeseran strategi dengan fokus yang sebelumnya adalah lebih banyak di hardware kemudian ke area services. Nah, itu yang harus dilakukan bridge-nya. As a sales leader ataupun as a business leader, itu yang harus diperhatikan fokusnya apa gitu. Sambil kita reshifting our focus dan reshifting our skill set di dalam organisasi. Nah, bridging dari hardware ke services ini yang selama 1,5 tahun ini yang secara praktis gitu yang dilakukan apa Mas Gun? Karena itu kan changing mindset sekali ya, behavior juga. Orang dulu yang jual hardware ya dia pokoknya bisa knowledge-nya tentang
produk yang dia jual cukup gitu. Dengan services kan dia pasti juga akan bertemu dengan ya bukan hanya CIO-nya saja, tetapi juga dari yang lain juga. Seperti apa bridgingnya, Mas Gun? Nah, itu yang kita lakukan juga untuk kita lakukan banyak pelatihan ataupun training di internal gitu ya. Jadi secara kemampuan produknya juga kita latih. Jadi tiap sellersnya kita itu rata-rata minimal 30 jam dalam setahun itu harus ada training completed dan di tracking. Jadi by name, every single individual itu di tracking harus selesai 30 jam dalam 1 tahun. Nah, mereka harus yang tadinya pembicaraannya mereka adalah lebih ke product centric, harus lebih ke solution centric. Nah, selain dari product training seperti itu, yang kita lakukan adalah kita tes mereka. Jadi kita spend time untuk bisa mereka tuh melakukan kayak semacam sales call tapi di internal. Jadi kita pura-puranya senior manajemennya itu menjadi klien gitu ya. Jadi mereka harus pitching ke kita dalam waktu 3 menit harus mereka bisa pitching dan bisa diskusi bahasa yang lebih ke bisnis dan solusi. Nah, itu semua tiap sellersnya kita kasih kesempatan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, kita melakukannya juga nggak cuman biar nggak bosen dalam bentuk kelas gitu ya. Kita lakukannya juga ada semacam kayak sosial media di dalam kantor. Jadi mereka disuruh pakai di videokan, ya 3 menitnya itu di videokan, terus kita posting di internal. Jadi mereka berapa banyak yang orang yang nge-like, kemudian bisa saling komen sesama employee gitu. Jadi make it learning fun gitu ya. Sehingga buat mereka tuh bisa mereka juga, apalagi anak-anak yang lebih younger generation sekarang kan lebih cenderung agak sedikit lebih narsis dan happy kalau seandainya mereka bisa tampil gitu ya. Nah, itu yang banyak yang kita lakukan, dan kita juga minta mengequip mereka dengan industry knowledge. Jadi pengetahuan mereka bukan cuma sekedar produk, tapi mereka juga harus bisa bicara mengenai kalau mereka yang handle banking, mereka harus ngerti bahwa challenge dari banking sekarang apa. Nggak cuman misalnya gini, banking itu nggak cuman sekedar ngomongin soal mereka bagaimana pertumbuhannya sekarang, nyari kredit ataupun yang lain. Tapi bagaimana banking itu bisa bertransformasi menghadapi tantangan dengan era yang baru. Gimana kalau retailer sekarang e-commerce yang dari luar itu kemudian masuk, kalau seandainya masuk Indonesia, tantangannya buat perbankan Indonesia apa gitu. Jadi diskusi seperti itu yang kita harapkan dari sellers kita untuk supaya mereka bisa bicara dengan business owners ataupun business leaders gitu. Iya, banyak banget ya penyesuaian yang harus dilakukan ya. Dan Mbak Alina, ini yang kita sebut orang-orang sales elite. Sales elite. Di dalam buku Sales Warrior itu saya ada 3. Saya membagi 3 tipe orang sales. Ada sales amatiran. Sales amatiran yang cuma jualan doang ya? Hit and run saja. Pokoknya yang penting gue capai target. Masalah itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak, ya ujung terserah nanti. Ada sales professional. Sales professional dia belajar mengenai bagaimana sih cara menemukan kebutuhan customer, tetapi di atasnya ada sales elite. Yang tadi industri dia ngerti ya, jadi solution oriented paham ya. Luar biasa. Sales elite. Mau kerja di IBM nggak? Terima lowongan nggak? Kita recruiting, ya. Tapi kalau bicara soal sekarang kan anak muda nih lagi bener-bener jumlahnya banyak banget nih di Indonesia gitu ya. IBM sendiri menghadapi tantangan sekarang nih dengan anak muda yang makin banyak, terus juga teknologi juga makin canggih, persaingan makin tinggi gitu ya. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pak Gunawan sendiri dalam mengelola IBM sendiri? Saya rasa dengan komposisi di mana IBM Indonesia 55-60%-nya itu kita di bawah 35 tahun ya. Nah, organisasinya sendiri juga kita harus bisa lebih adaptif terhadap millennial generation seperti ini gitu ya. Kalau banyak perusahaan yang merasa bahwa misalnya, kalau sosial media itu dilarang, nggak boleh main dengan sosial media. Enggak, justru kita harus bisa bagaimana mengendorse sosial media dipakai oleh employee, dan ini bisa menjadi bagian dari branding strateginya kita di luar. Sehingga kita melihat bahwa kalau seandainya biasanya kita cuma mikir orang-orang comms dan marketing kita cuman anggaplah 20 orang ya. Tapi kalau dengan adanya, kalau misalnya ada 700 employee-nya itu kita beraktif sosial media dan kemudian bisa membawa
representatif terhadap perusahaan, kita bisa suddenly punya 700 orang ambasador loh di market. True. Ya kan? Ngelihatnya begitu ya ternyata ya. Positive thinking ya. Jadi kalau misalnya ada yang sibuk banget di sosmed gitu, tetap positive thinking ngelihatnya ya Pak Gun ya. Tapi bisa disalahgunakan juga. Ada yang narsis nggak jelas kan Pak Gun? Gimana tuh? Kadang-kadang memang pastinya ada lah ya, ada yang narsis dan nggak jelas dan segala macam. Tapi gini, kita ngelihatnya bahwa yang penting ada guidance-nya, do and don'ts-nya. Kalau cuma sekedar narsis personal nggak apa-apa, asal misalnya jangan berkomentar jelek tentang kompetitor, itu kita bilang jangan. Jadi ada do's and don'ts-nya yang kita ajarkan kepada mereka supaya bisa mereka beraktif di sosial media dan memanfaatkan sosial media. Dan misalnya gini, kalau kita punya managers yang senior gitu ya, kita juga mengencourage mereka juga untuk bisa blended. Anak-anak sekarang itu misalnya kadang-kadang mereka kan makan gak makan yang penting kumpul gitu ya, maunya makan ngumpul. gak makan yang penting moto, betul. Iya, selfie, kerja rame-rame, terus pulang masih hangout dulu gitu, abis lembur. Nah, kita mengencourage kalau bisa ya manajernya jangan terus nggak langsung pulang terus mikirnya nggak bisa berinteraksi dengan timnya gitu. Ya kalau diajak selfie ya kita selfie bareng. Kalau perlu manajernya suruh harus latihan selfie. Gitu ya. Supaya nggak ada gap ya. Supaya nggak ada gap, bisa biar employee-nya merasa bahwa my manager is cool gitu. Jadi kadang-kadang for this millennial employees, mereka lebih berpikir bahwa mereka kerja bukan cuma sekedar nyari uang kan. Mereka juga bekerja untuk bilang bahwa saya kerja di company yang cool gitu. Sehingga mereka bisa bangga juga sama komunitasnya mereka gitu. Gue kerja di company yang asik loh gitu kan. Oke Pak Eloy, kita masih akan ngobrol dengan Pak Gunawan ya. Terutama gimana sih leadership style-nya di IBM yang bisa kita tiru dan juga bisa kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Nanti kita akan bicara mengenai itu ya. Jadi leadership walaupun kita belum terlalu mendalam nih mengenai challenges and opportunities-nya ya. Saya pikir banyak pendengar kita yang di sana yang pengen tahu teknologi saat ini kalau bisnis itu apa sih challenges terbesarnya gitu ya in terms of business. Tetapi juga pasti dengan manusia Indonesia yang begitu banyak ya, opportunities-nya juga pasti gede banget nih. Nanti kita lihat juga sebentar ya tentang itu ya Mas Gun ya. Pokoknya banyak banget deh yang mau diobrolin dengan CEO kita pagi ini ya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora. Dan Anda juga kalau misalnya Anda terus menginginkan program Smart Motivation ini untuk selalu disiarkan setiap Senin pagi, Anda bisa ketik nama Anda dan juga kota Anda dan ketik Smart Motivation. Anda bisa SMS ataupun WhatsApp di 0812 11 12 959. Anda juga bisa berinteraksi, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda, komentar Anda, dan juga tanggapan Anda atas topik bahasan kita pagi ini bersama bintang tamu kita, Pak Gunawan Susanto, CEO IBM Indonesia. Anda juga bisa bergabung lewat line telepon di 021 398 33888. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita lanjut lagi dalam Smart Motivation. Masih ada Pak Eloy dan juga Pak Gunawan. Wah, dua orang sosok muda yang sukses dan juga inspiratif. Tentu saja ini bisa menginspirasi seluruh orang Indonesia yang mendengarkan kita pagi ini ya, Pak Eloy ya. Sekarang itu anak muda itu banyak yang sukses loh. Kenapa kita enggak, ya kan? Ini harus menjadi inspirasi buat yang lain. Kalau misalnya masih berpikir, kayaknya saya mimpinya kejauhan deh. Enggak. Buktinya Pak Gunawan bisa, kenapa kita enggak? Betul. Tinggal tiru langkahnya apa sih yang dilakukan, gitu kan? Tinggal Pak Gunawan nih berbagi. Caranya gimana sih Pak Gunawan? Dan tadi salah satunya ternyata karena dari tahun 2007 Pak Gun mendengarkan Smart. Nah, itu dia. Sejak 2007. Radio didengarkan oleh Pak Gunawan adalah Smart FM. Wah, kalau saya dulu lagi baru pertama kali mulai nyetir dan kena macetnya di Jakarta, nikmatin jalanan itu ya udah dengerin Smart FM gitu. Gitu ya. Jadi dengerin Smart FM bisa jadi CEO ya Pak Gunawan. Salah satunya. Salah satunya. Harus belajar kan? Harus belajar. Dan daripada nggak ngapa-ngapain nyetir ini ya dengerin radio biar belajar. Gitu ya. Terima kasih loh Pak Gunawan gitu ya. Kita jadi happy banget nih. Dan kita juga akan menerima penelpon ya Pak Eloy ya dan juga Pak Gunawan. Sebelum kita lanjutin ngobrolnya, sudah ada yang tersambung bersama kita lewat line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Budi di Bekasi. Pak Budi di Bekasi. Silakan Pak Budi. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Budi. Gunawan. Selamat pagi Pak Budi. Ya, saya mau nanya pada waktu tadi dikatakan Mas Gunawan mengenai extra mile ya.
Iya. Nah, saya pengen tahu keyakinan apa pada waktu sebelum jadi CEO melakukan extra mile itu bahwa apa yang kita kerjakan itu bakal menjadikan sesuatu yang baik gitu di perusahaan. Iya. Nah, apakah karena kebetulan ini Mas Gunawan ini kan kerjanya di IBM, jadi ya kemungkinan lah gitu, bakal dilihat. Terus kedua, sikap daripada Mas Gunawan terhadap katakanlah kompetitor daripada IBM itu seperti apa? Ya. Baik. Terima kasih Pak Budi di Bekasi. Go to extra miles. Keyakinan seperti apa? Kadang-kadang orang mau lakukan lebih nggak yakin ya Pak Elo ya. Iya kalau kerjanya di IBM perusahaan besar gitu kan, mungkin keyakinannya agak beralasan gitu Pak Gunawan. Kalau misalnya bekerja di perusahaan kecil, go extra milesnya seperti apa ya Pak Gunawan? Kalau ya pasti sangat manusiawi kalau kita berpikir bahwa gini, ya saya kan digajinya cuma sekian gitu kan, kerjaan saya kan ya cuma segini-gini aja. Kalau disuruh kerjaan yang lain ya harusnya nambah dong remunerasinya ataupun benefitnya gitu. Tapi kalau cuma ngelihat seperti itu ya itu makanya kenapa sebagian besar orang ya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Kalau saya lebih ngelihatnya gini, memang bahwa kalau kita pengen menjadi orang yang bisa terus belajar dan terus mengimprove diri kita sendiri, jadi fokusnya itu bukan karena apa yang saya harus bisa, apa yang saya diminta kerjakan sekarang. Fokusnya adalah bagaimana saya bisa menjadi orang yang lebih baik, bagaimana saya bisa belajar menjadi punya capability yang lebih baik lagi. Nah, harusnya melihat kerjaan tambahan itu adalah kesempatan untuk saya belajar sesuatu yang lebih dari apa yang saya diminta kerjakan kan. Nah, kalau cuman sekedar melakukan apa yang saya sudah diminta kerjakan dan saya sudah bisa kerjakan, wah itu saya harusnya worry, karena dengan seperti itu artinya saya nggak belajar hal yang baru. Very good. Justru dengan mengerjakan hal-hal yang mungkin baru dan tantangan yang baru, ya kita kerjakan. Kalau misalnya dulu saya ingat pertama kali saya masih jadi sales gitu ya. Terus waktu itu belum ada fungsi marketing yang sangat ekstensif di IBM Indonesia. Nah, saya yang harus bikin surat itu tuh kayak selebaran untuk memberikan promo atau kemudian brosur atau misalnya surat undangan kepada klien supaya kita mau bikin event dan seminar gitu. Terus saya masih ingat kalau misalnya besok hari Seninnya mau event, hari Minggu malamnya harus datang ngeliatin udah setupnya udah bener atau belum. So I think it is sesuatu yang beyond kerjaannya seorang sales. Itu kerjaannya mungkin mereka yang di event organizer ataupun bagian marketing. Tapi buat saya concern mengenai hal itu karena saya pengen acaranya sukses. Kalau acaranya sukses, salesnya saya juga akan bisa lebih terbantu kan. Reputasi company saya, reputasi hubungan saya dengan klien itu kan yang jadi pertaruhan. Kalau seandainya misalnya acaranya yang kurang sukses, itu akan nanti kliennya akan bilang, Gun kok acara lu kayak gini sih gitu. Nah itu kan yang saya akan alamin juga. Saya nggak bisa bilang, oh itu bukan pekerjaan saya, itu karena marketingnya jelek. It's not sesuatu yang bisa kita blame it on others. Is it us gitulah yang harus bisa melakukannya, bahwa kalau ini memang penting untuk kita ya then we have to do it gitu ya. Jadi saya rasa sih kalau mengenai extra mile banyak yang bisa dilakukan karena harusnya kita melihatnya itu adalah ini at the end of the day akan bisa mengimprove diri kita sendiri. Ujungnya ke pribadi gitu ya, untuk diri kita sendiri ya Pak Gun ya. Sebelum dikomentari soal bagaimana sih menyikapi kompetitor gitu ya, Pak Elo, kita terima penelpon lagi ya. Sepertinya sudah ada yang menantikan kita lewat line telepon kembali, kali ini dari Jawa Timur, dari Sidoarjo. Yang jauh-jauh telepon kita pagi ini untuk ngobrol dengan Pak Elo dan juga Pak Gun. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Gun. Pagi. Pak Dwi, Sidoarjo. Pak Dwi, silakan Pak Dwi. Bagaimana saran-saran Pak Gun tentang marketing yang tidak mencapai target terus dia give up gitu? Di IBM pendidikan mental itu seperti apa gitu Pak? Baik. Oke. Terima kasih Pak Dwi di Sidoarjo. Ya, sebelum ditanggapi Pak Elo mungkin ada komentar sedikit. Tadi ke Pak Budi ya. Pak Budi, saya di buku Life Success Triangle itu di bagian pertama saya menulis begini, bahwa sukses itu utamanya adalah tentang melakukan yang terbaik.
setia melakukan yang terbaik sesuai dengan bakat dan potensi kita masing-masing. Bahwa kemudian Anda mendapatkan uang yang banyak, posisi yang tinggi, itu adalah bonus dari kesetiaan Anda. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang apa sih dasar keyakinannya gitu, saya melihat banyak orang-orang sukses seperti Mas Gun ini, dan selalu sadar atau tidak sadar melakukan itu. Di dalam buku itu juga saya mengatakan kalimat ini, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah dibayar atau digaji berdasarkan waktu, tetapi dibayar berdasarkan value, nilai, kontribusi yang dia berikan kepada perusahaan. Betul. Jadi kalau Anda mau, saya selalu mengatakan begini, sibuklah untuk meningkatkan your value. Betul. Tingkatkan value-nya. Karena kalau Anda tingkatkan value-nya, mungkin di perusahaan yang saat ini tidak menghargainya, tetapi come on, kita semua orang percaya pada Tuhan. Dengan mudahnya Tuhan akan menelpon atau bilang sama Pak Gun, Gun, itu ada orang yang bekerja selama 10 tahun terakhir dan dia belum dibayar dengan baik loh. Call him. Atau dipertemukan dengan cara yang sangat nggak pernah kepikir. Jadi kalau bahasa saya Pak Budi, do it saja. Lakukan extra mile saja. Lakukan. Dan nggak perlu yang namanya bahan pemikirannya apa. Udahlah, dari dulu secara sejarah sudah membuktikannya. You do the best will come. Oke, miracle happen ya. Jadi setia melakukan yang terbaik ya, Pak Gun ya, seperti itu. Betul sekali, I like it. Oke. Lalu kalau misalnya ini kan kompetitor banyak ya. Gimana tuh, Pak Gun? Terus menghadapi kompetitor tuh strateginya gimana, Pak Gun? Saya rasa gini, kalau kita melakukan market analysis atau SWOT analysis gitu ya, strength, weaknesses, opportunity, and threat gitu, itu memang kita perlu melihat competition kita apa, threat-nya seperti apa, supaya kita mawas diri. Tapi kalau saya selalu berpikir gini, kalau dalam penerapan strategi yang harus dilihat itu dan difokuskan adalah lebih kepada kekuatan kita dan memang fokus kita apa. Supaya jangan kita playing catching up misalnya. Maksudnya bukan cuma nguberin kompetitor gitu. Harus yang kita lihat adalah market statement-nya apa. Market statement-nya apa, market opportunity-nya apa, dan kemudian kita lihat kemungkinan besarnya apa yang bisa terjadi dengan kompetisi yang ada. Sehingga yang kita fokuskan strateginya adalah justru harus dari kekuatan kita. Makanya kan mulainya adalah strength dulu kan, strength, weaknesses. Jadi kita berpikir apa yang perlu bisa kita improve gitu. Jadi bukan fokus untuk ngeliat strateginya kompetitor apa nih, terus dia mau ngapain nih besok nih. Nah kalau kayak gitu mah kita cuman ngejar dia. Bukan main untuk menang, tapi main cuman untuk ngejarin apa sih strateginya dia. Kita nggak usah pikirin mereka mau ngapain. Ya pikirin dalam artian mempertimbangkan kemungkinan yang bisa terjadi seperti apa. Tapi yang harus kita fokus mempersiapkan diri kita. This is good. Karena kondisi perubahan kompetitor bisa berubah at any time. Mereka bisa berubah dan bisa muncul kompetitor baru suddenly di tengah jalan. Nah, yang harus kita lihat lebih kepada persiapan kita untuk menghadapi dinamika marketnya gitu ya. Jadi kekuatan ya yang harus kita fokuskan, bukan pada lawan punya strategi apa sih gitu ya Pak Gun ya. Oke. Wow. Apa Pak Eloy? Dalam industri seperti kami Pak Gun, di industri training, consulting seperti ini persis sama juga. Ada orang-orang ya yang pernah bertanya, gimana Eloy bisa menjadi pembicara dan bisa bertahan? Saya setuju sekali loh. Jadi temukan apa yang menjadi your strength. Bahwa kita melihat pembicara-pembicara senior, tetapi itu cuma apa itu ya? Kita mau melihat tren lagi kemana lah. Tetapi kita jangan catch up merekanya ya. Jadi bikin sesuatu yang baru saja. Exactly. This is good. Strengths-nya ya yang mesti dikenali ya. Wow, this is good man. Kita masih akan melanjutkan ngobrolan dengan Pak Gunawan dan juga Pak Eloy ya. Kita udah harus break lagi nih. Pak Dwi nanti tunggu ya Pak Dwi. Pak Dwi tunggu jawabannya nanti, dan kita juga masih akan membahas SMS dan juga WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh Smart Listeners dan juga sahabat Sonora ya, Pak Eloy ya, dan juga Pak Gun. Kita akan jeda dulu untuk beberapa informasi komersial berikut. Smart Motivation akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita sudah masuk di segmen akhir dalam Smart Motivation, dan ternyata banyak sekali yang bertanya kepada Pak Gunawan tentang gimana sih Pak tantangan terbesar saat menjabat sebagai CEO. Nah, tantangan yang nggak mudah, tapi berhasil dilewati, dan sekarang tuh jadi rasa syukur ketika berhasil melewati tantangan itu. Ini ditanyakan oleh Sekar di Solo lewat SMS. Ini jadi yang Sekar dulu atau Pak Dwi dulu nih? Pak Dwi, kasihan Pak Dwi ya. Pak Dwi boleh dijawab dulu. Pak dan Dwi, juga tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah gimana tuh Pak kalau untuk orang sales marketing tidak capai target gitu ya. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan orang-orang di IBM itu gimana sih supaya menjadi orang-orang yang hebat yang go di extra mile tadi.
Ya, kalau jawaban singkatnya biar ini ya, mengenai yang sales kalau nggak capai target. Saya pernah kok juga ngalamin di mana sales masih belum mencapai target gitu. Nah, intinya tuh kalau sales yang pertama kali yang pastinya adalah harusnya jangan putus asa di tengah jalan gitu ya. Saya juga lagi sering bicara dengan beberapa sales kita coach. Marketnya selalu bilangnya gini, oh iya dolarnya terus kemudian lagi tinggi, perusahaannya udah kayaknya mikirnya untuk nggak belanja dulu dan segala macam gitu. Ya betul, kalau ngelihat kondisi makro, kalau ngelihat kondisi eksternal seperti itu. Tapi as a sales kalau kita nggak punya optimisme, itu udah kalah perang. Jadi optimisme itu harus ada dulu. Mindset positifnya harus ada dulu. Sehingga kita harus bisa mencari bahwa kalau kita mau membantu klien kita dalam kondisi yang lagi tough seperti ini, caranya gimana? So, asking the right question to our brain, I think that we will come up dengan ide-ide yang kreatif. Jadi bukan dengan kondisinya bilang kondisinya sulit terus udah gitu ya sudahlah nggak usah datang ke klien lah. Justru kalau menurut saat ini tuh opportunity yang bagus datang ke klien untuk kita bisa membantu klien kita. Kondisinya seperti itu. Mindset yang positif dan juga optimis ya Pak Gun ya. Dan betul Mbak Alina, sedikit tambahan saja. Jadi karena itu hindari berita-berita yang membuat Anda itu jadi pesimis. Secara sadar Mbak Alina, saya itu beberapa lama terakhir saya tidak mau mendengarkan berita-berita yang mengulang terus bahwa ekonomi lagi demam lah, ekonomi lagi slow down lah. Bahwa yes mungkin ada benarnya juga, tetapi jangan terus-terus tiap hari didengar. Karena kalau udah dengar begitu ya, untuk calling aja udah males. Betul. Dan dalam pekerjaan seperti kami Mbak Lina, orang bilang begini, kalau udah begini ekonominya pasti yang paling cepat di-cut adalah training dan consultingnya. Dan saya membuktikan, lihat Facebook ya hampir tiap hari training aja tuh. Tadi jadi optimisme itu mesti bagus sekali. Berarti jangan menyalahkan suasana, situasi gitu, tetap optimis. Indonesia gitu gede banget. Mindsetnya harus positif. Indonesia gede banget. Mana ya. Oke, Pak Eloy dan juga Pak Gun, kita terima telepon lagi ya yang sudah tersambung pagi rame, ini. Rame pengen ngobrol sama Pak Gun dan juga Pak Eloy. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Lina, Pak Eloy dan Pak Gun dengan Sabto di Balikpapan. Pak Sabto di Balikpapan. Ini segmen akhir singkat ya Pak ya? Ya silakan. Jadi saya ingin sedikit sharing mengenai pandangannya Koji Kobayashi dari NEC Jepang, bahwa komputer itu dimulai dari single processing, kemudian multiple processing, kemudian distributed processing. Nah sekarang zamannya adalah merge antara communication device dengan komputer. Salah satu contohnya handheld Pak Gun. Kemudian menurut prediksi IBM setelah ini apa gitu. Kemudian yang kedua adalah IBM itu ketika Steve Jobs membuat personal komputer, IBM agak salah prediksi karena pada waktu itu menganggap bahwa personal komputer itu toy sehingga IBM ketinggalan. Recovery-nya IBM menciptakan Lenovo di Cina untuk menyaingi market dari Apple, HP dan lain-lain. Mohon penjelasan mengenai ini Pak Gunawan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto dari Balikpapan. Silakan mau dijawab dan juga dikomentari Pak Gun langsung saja. Jadi biar singkat aja bahwa kalau secara memang kalau kita melihat bahwa market kedepannya adalah kita mendeklar bahwa the next decade of IT adalah cognitive era. Cognitive itu adalah machine yang bisa learning, bahwa teknologi itu adalah bagaimana sensor, baik itu dari jam tangan, dari gelang, dari yang lain-lain itu collecting data. Bisa collecting temperatur dan yang lain-lainnya. Sehingga teknologi itu harus bisa mengkolek semua data tersebut dan kemudian bisa bermanfaat untuk kepentingan kehidupan manusia, baik itu secara personal ataupun untuk bisnis. Jadi kalau biar lebih jelasnya, googling aja the cognitive era. Jadi kita sebutnya ke cognitive era. Dan menjawab mengenai tren gitu ya. Kadang memang wajar kalau menurut saya ngelihat bahwa tren itu bisa berubah at any time, dan saat ini pun kita melihat bahwa perubahannya itu membuat IBM juga kita harus melakukan transformasi, dan kita sudah mulai juga bisa melakukan partnership dengan Apple, partnership dengan Twitter, partnership dengan Facebook. Tujuannya memang kita tahu arahnya mau ke arah seperti itu. Nah,
kita melihat bahwa yang saya coba luruskan adalah gini, kita bukan meng-create Lenovo. Kita memang waktu itu men-spin off, justru kita jual PC dan laptop divisionnya kita ke Lenovo, dan kita kemudian terakhir tahun lalu kita menjual Intel based servernya kita ke Lenovo, karena kita melihat bahwa memang kita consciously mau keluar dari market consumer. Dan karena kita memang main di area solutions, kita invest di cloud, kita beli software company banyak, dan yang lain-lain. Termasuk terakhir yang kita akuisisi adalah perusahaan yang punya data kesehatan paling cukup banyak. Jadi kita beli medical record. Karena kita pengen teknologi untuk IBM untuk bisa membantu men-solve problem cancer. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang kemudian kita berubah secara company. Dan kalau menurut saya wajar-wajar saja untuk company bertransformasi. Dan kalaupun ada salah bet, yang paling penting adalah bagaimana kita quickly adopt, right? Beradaptasi dengan cepat. Betul, beradaptasi dengan cepat. Saya rasa itu yang paling penting, sehingga secara organisasi baik dari di pusat ataupun diterjemahkan ke Indonesia misalnya, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat juga. Kemampuan beradaptasi dengan cepat dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada, gitu ya Pak Gun ya. Pak Eloy, ini waktu kita terbatas nih. Barangkali Pak Eloy ingin menyampaikan sesuatu sebagai penutup dalam Smart Motivation pagi ini, Pak Eloy. Mungkin kita tidak sempat untuk membahas semuanya gitu ya. Karena waktunya kurang banget untuk ngobrol dengan Pak Gun dan juga Pak Eloy pagi ini. Silakan Pak Eloy. Ada banyak pertanyaan ya. Tapi teman-teman tanggal 6 November ada meet and greet with Eloy Zaluhu. Ngopi bersama Eloy Zaluhu. Ngopi bersama Eloy Zaluhu. Jadi kita itu kangen sekali. Kita pingin ketemu ya. Kita rindu. Jadi selama ini kan kita ketemu di udara saja ya. Jadi silakan datang, itu di Gado-Gado Boplo ya, di Menteng jam 3 sampai selesai sekitar jam 6-an begitu ya. Saya akan berbicara sedikit, kita akan share ya motivation, sales and leadership. Tetapi juga nanti ada kesempatan untuk kita membantu teman-teman, anak-anak yang kekurangan biaya untuk sekolah. Karena saya mendirikan sebuah yayasan namanya Bridge of Hope Scholarship dengan visi menyekolahkan 1.000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama sampai lulus sarjana. Karena saya sendiri dari pulau yang tidak pernah terpikir untuk sekolah, tetapi bisa sekolah sampai ke Australia sampai seperti hari ini karena ada Mr. Ron yang pernah memberikan biaya walaupun tidak kenal, tetapi beliau memberikannya. Jadi saya merasa kalau Mr. Ron menyekolahkan 100 anak Indonesia, saya merasa Tuhan titipkan 10 kali lipatnya. Jadi silakan bergabung dengan kami, nanti bisa telepon ke nomor yang ada. Ya, 0213983388. Ya. Nah, itu untuk acara ngopi bersama Eloy Zaluhu, yes, gitu ya. Nah, untuk bahasan kita pagi ini bersama dengan Pak Gun, apa yang bisa kita simpulkan nih dari lesson learn yang udah banyak banget diberikan oleh Pak Gunawan buat kita semua pagi. Saya pikir karena waktunya terbatas, justru kita serahkan ke Pak Gun untuk menyimpulkan. Kira-kira apa ya yang buat kita nih bisa do something lah ya. Kita bisa loh gitu loh Pak Gun. Ya, saya cuman tadi sempat ngobrol-ngobrol waktu jeda gitu ya. Tadi saya bicara sama Mbak Alina sama Mas Eloy. Saya merasa bahwa yang paling penting itu adalah hope. Harapan ya. Jadi kalau saya bisa sampai seperti ini, saya rasa harusnya lebih banyak orang lain juga bisa melakukannya lebih baik lagi. True. Jadi bahwa hope itu paling penting, harapan, sehingga punya motivasinya, punya semangatnya. Dan tentunya hope doang nggak akan menjadi suatu barengin dengan yang tadi saya bilang bahwa harus disiplin, harus persisten, harus terus belajar, improve, dan extra mile. Nah itu menurut saya actionnya harus nyata gitu. Jadi jangan cuman sekedar kita maunya doang, tapi actionnya kurang gitu ya. Sama seperti running business juga seperti itu. Saya rasa bahwa hope dalam arti kita expect untuk bisnisnya tumbuh 2 kali lipat misalnya, tentunya harus ada banyak yang harus dilakukan kan. Harus ada investasi yang dilakukan, harus ada perubahan terhadap organisasi, harus ada adaptasi terhadap market. Kadang-kadang kita kalau udah berpikir kita udah enak, nyaman, udah in the cruise mode misalnya gitu ya, kadang-kadang ngelihat marketnya berubah,
kita as a business leader juga harus waspada bahwa memang ya kadang kita harus roll the sleeve dan turun tangan lagi, ya roll the sleeve turun tangan lagi gitu. Jadi bukan terus ngediemin ini ke bisnisnya ke arah yang kita nggak bisa predik gitu. I think that's my key sharing. Wow. Oke. Tetap harus ada hope alias harapan, tapi jangan cuma harapan juga, tapi juga ada real actionnya gitu ya Pak Eloy ya. Betul. Pak Eloy, kita harus akhiri Smart Motivation pagi ini. Terakhir. Jadi teman-teman, bagi yang mau bertemu langsung dengan Pak Gunawan Susanto ya, mudah-mudahan ada waktu. Tetapi tadi tanggal 6 mungkin kemungkinan nggak bisa datang, tapi tanggal 27 November itu ada CEO and Director Update. Kami mengundang para CEO, Pak Edwin Suryajaya ada di sana, Pak Roy Sembel ada di sana, Profesor Sembel dari IB Business School di Ritz-Carlton. Jadi khususnya yang CEO second generation dan directors. Kami undang datang juga nanti di tanggal 27. Selebihnya nanti kami akan sampaikan undangannya ya. Oke. Terima kasih banget Pak Gunawan sudah bersedia sharing di Smart Motivation pagi ini. Semoga bermanfaat buat kita semua ya Pak Eloy ya. Yes. Akhirnya kita akhiri Smart Motivation pagi ini. Saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can. Keep the smile. Be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.